Halo, salam semuanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pekerjaan untuk membuat dinding terlebih dahulu ya. Untuk dindingnya kita nggak buat full dulu, kita bikin dinding bagian tengahnya dulu teman-teman, bagian tengahnya dulu ya. Karena untuk bagian samping, belakang itu nanti kita bisa menjiplak tampak ini ya, tampak samping, kemudian ini tampak belakang, kita bisa ambil patokan dindingnya. Dan ini untuk ornamen-ornamen tampak depannya juga kita nanti jiplak dari tampak ya, karena sudah ada di AutoCAD-nya seperti itu. Namun untuk di sini ya, kita akan belajar melubangi dinding terlebih dahulu untuk kusen ya. Jadi untuk stepnya teman-teman bisa buat satu-satu dulu. Contohnya untuk bagian depan, untuk ketinggian dari ininya ya, dari temboknya kita buat dulu. Sebenarnya temboknya ini macam-macam ya ketinggiannya, tapi kita patokan ke ini dulu kali ya, ke mezanin dulu kali ya. Kita buat ketinggian 2700 dulu, jadi nanti dindingnya sampai sini gitu ya. Nanti kita bisa tinggikan di video selanjutnya, di adjustment lagi ketinggiannya, sementara tingginya sampai 270 dulu ya. Oke, kita bisa kembali ke denah. Kemudian teman-teman kita bikin dulu, kalau pusing ibu sarankan bikin separuh-separuh dulu aja ya. Misal kita bikin pakai shortcut rectangle ya, kita bisa bikin kotak dari sini. Nah ini kan dinding ya teman-teman, dinding. Kemudian di sisi satunya lagi di sini. Oke, mau tapi kalau misalnya satu-satu sepotong sampai sini juga silahkan ya, tidak ada masalah maupun patokan harus seperti apa. Jadi kalau udah satu terbentuk, kita coba aja push ya satu-satu ke atas seperti ini, setinggi 2700 ya tadi, 2700. Oke. Nah, kita step selanjutnya adalah melubangi agar si kusennya terlihat ya. Caranya bisa pakai rectangle lagi, kemudian kita jiplak kusennya. Nah ini makanya fungsinya kenapa kusennya ditempel dulu, ini biar kita gampang nih melubangi si dindingnya. Klik, kemudian kita push teman-teman, kita push. Nah tandanya kalau misalkan mau jadi lubang, kita arahin ini ke face yang ini ya teman-teman, ke face yang sama ujungnya. Kita klik di sini. Nah, nanti dia jadi bolong. Atau cara kedua, kita harus mengetahui ketebalan dari ini ya. Ketebalan dari dindingnya di sini kan. Nah, ini karena ada tanda ini ya di sini nih. Teman-teman lihat ada tanda seperti strip itu ya, melengkung bergelombang, itu berarti tandanya ini 100 lebih. Ya agak sulit juga ya kalau kita mau paskan dengan ini, nanti kita nggak bisa. Kecuali udah 100 pas itu kita bisa push sejauh 100 dan nanti dia otomatis terbuat lubang. Tapi kalau ada tanda seperti ini ya, strip bergelombang itu tandanya berarti 100, berapa. Nah kita nggak tahu nih komanya berapa, jadi kita nggak bisa menggunakan cara ini tadi ya. Jadi kita caranya ya seperti tadi aja, kita bikin rectangle karena ini bentuknya kotak ya. Kemudian kita push gitu kan, kita pushnya sampai on face yang ini. Nah nanti kalau ada terlihat offset limited tuh, nah ini berarti udah pas. Nanti pas kita klik dia jadi lubang ya.
Selanjutnya kita bikin yang di sebelah sini ya. Kita pakai rectangle lagi. Kemudian kita bentuk si dindingnya seperti ini. Oke. Dan kita push ke atas. Kita satu-satu aja biar teman-teman gak pusing ya. Satu-satu. Kemudian kita bikin rectangle lagi. Di sini posisi teman-teman. Kemudian kita buat sampai sini. Nah, ingat ya tadi dinding sampingnya kan mau kita pisahin ya, jadi cuma sampai sini. Kita push ke atas setinggi 2700 atau bisa arahin ke dinding sebelahnya. Jadi kalau udah sejajar, kita bikin ini rectangle seperti tadi ya. Kita bikin rectangle sesuaikan dengan ukuran kusennya. Kalau sudah, kita push. Coba kalau di sisi sebelah sini, di sebelah sini kita bikin rectangle, kemudian kita push. Oke ya. Nah, kenapa tadi yang untuk sisi sebelah sini tidak sama? Karena tadi ya, sekali lagi untuk dindingnya itu sepertinya bawaan dari AutoCAD-nya itu nggak pas 100, sedangkan pas kita bikin kusen kita itu pas 100. Jadi ada sisi dimana dia itu nggak pas satu sisinya gitu ya. Jadi kita harus ngecek pas menempatkan kusennya itu posisinya, ngenitikinnya itu tadi kita di mana gitu ya. Mungkin tadi untuk ngecocokinnya ada di sisi yang sebelah sini. Jadi pas kita push ini udah pas nih. Sedangkan kalau tadi kita bikin di sini kan nggak dapat tuh. Ketika kita bikin di sini itu nggak dapat. Nih tuh, nggak dapat kotaknya. Kita ambilnya dari sini aja tadi ya. Kita ambil dari sini, kita pasin ke sini ya. Nah ini pokoknya di face seberangnya ya. Nah misalnya, kemudian untuk sisi sebelah sini teman-teman mau langsung boleh, mau separuh-separuh juga boleh ya. Kok separuh-separuh gimana bu? Ya gini aja, dindingnya separuh-separuh gitu kan. Biar straight gitu kan. Nah kita setinggi 2700. Nah ini teman-teman bisa lihat aja nih kan nggak sejajar antara dinding sama kusen. Gak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita lanjut aja ya. Berarti yang sejajar bukan sisi sebelah situ, atau nah ini belum, kurang ke dalam ya. Ini dia kurang ke dalam. Kita bisa move sedikit biar sejajar. Nah kalau udah sejajar gini berarti patokannya yang sebelah sini gitu kan. Kita bisa buat rectangle. Kemudian kita push. Nah ini kan bisa push sampai sini ya, sampai ujung. Mau titiknya di sini, mau titiknya di sini nggak masalah. Yang penting di seberang muka yang lain gitu ya. Ini udah bisa dilubangi. Ini dinding kamar mandi ya. Dinding kamar mandi. Oke, kita bikin rectangle, kemudian kita push. Dan kita bikin rectangle lagi di sini. Nah kalau ini sepertinya nggak berhasil di push ya. Nah kalau kejadiannya seperti ini, solusinya gimana bu? Sebelum kita bikin ini, kita pastiin dia sejajar ya. Kita pastiin dia sejajar dengan cara kita bisa mundurin dulu, kemudian kita paskan ya, paskan dengan ini ya. Kalau sudah pas, kita bikin lagi rectangle. Oke, kita push lagi, kita coba berhasilnya ya. Kita buat lagi rectangle di sini. Nah, ini berhasil ya.
Jadi nanti kalau kesulitan gitu ya membuat ininya, teman-teman ulang lagi aja, kita posisikan kusennya gitu kan. Nah, ini ujungnya nggak kehapus nih. Coba. Ujungnya nggak mau nih yang ini, nggak jadi lubang. Kita ciplak lagi ya. Kita pindahin ya biar pastiin lurus, biar bisa gini. Kita hapus aja, kita delete. Nah, bisa juga caranya gitu ya, di delete lubangnya. Oke, pintu kamar mandi sudah. Buat jendela ya, kita bikin rectangle. Kita push ke atas, kita jiplak lagi ini, kita push ke belakang. Berhasil nggak? Ini berhasil, tapi yang ininya nggak ada. Ini kita delete aja. Oh, masih nggak mau ya. Oke, sebelum itu kita pasin lagi coba ya si posisi jendelanya udah sama belum gitu kan. Kita pasin, coba kita ulang lagi. Sejauh 2700. Kemudian kita bikin rectangle di sini. Sama juga ya, coba kok kita bikin dari belakang ya. Sama. Atau kita push dulu dia ke sini ya dindingnya, kemudian kita push sedalam, kita push si dindingnya ini sedalam si kusennya ya. Caranya gimana Bu? Nah, pasin kayak gini teman-teman. Paskan, kita coba jiplak lagi rectangle-nya, kemudian kita push. Coba ini bisa dihapus. Nah, ini bisa nih. Oke, jadi emang caranya tricky ya teman-teman. Terakhir kita bikin dinding yang sebelah sini ya. Sebelah sini kita pakai rectangle lagi. Itu kita pastiin dulu deh, pastiin dulu ini di patokannya mana nih. Nah, ini kurang mundur lagi ya. Kita simpan pasin di titiknya, jadi kita ambil titik yang patokan yang buka sebelah sini ya. Kita bikin rectangle, kita push ke atas. Nah, dari sini kita jiplak ya, jiplak. Kalau ini nggak bisa pakai rectangle, pakai garis saja teman-teman. Pakai garis ngikutin bentuk kusen. Coba yang nggak berhasil nggak ya? Harusnya sih berhasil, tadi udah dipasin. Nah, ini kayaknya berhasil ya. Langsung kita klik di bagian ujungnya di sini. Oke, save. Nah, seperti ini dulu untuk sementara. Jangan lupa kalau udah jadi satu objek kita select 3 kali. Nah, ini nggak ke bawah yang bagian belakangnya ya.
kita bisa pencet Ctrl, klik 3 kali juga di sini, klik kanan dan make group. Oke, untuk video sementara kita seperti ini dulu ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya.